Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar semua? Baik. Sehat semua kok? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran ini hari, kita harus mengawalinya dengan doa. Untuk itu, Pak minta salah satu siswa maju untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, berkembang kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini, kami yang sesungguhnya, dan menghamba kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Pak, saya kehadiran dulu. Aurelia Yunita Tanisi, Ada Pak. Dehan Ayu Tanaku, Ada Pak. Angelita Keas, Ada Pak. Febriana Baham, Ada Pak. Felix Amani, Ada Pak. Fredo Gabriel Kalusu, Ada Pak. Gerald Hekase, Ada Pak. Isna Arisa Boki, Ada Pak. Marinja Tanisi, Ada Pak. Marlin Giovanni Lelis, Ada Pak. Mario Aditya Ponine, Ada Pak. Melani Antasi, Ada Pak. Niadli alias Sunis, Ada Pak. Nova Agista Solak, Ada Pak. Oma Yohani Kebo, Ada Pak. Paulus Ariano Letman, Ada Pak. Riana Amelia Buimau, Ada Pak. Trajanus Immanuel Nopus. Ada Pak. Baik, berarti semua hadir ya. Ya Pak. Baik adik-adik semua, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu bisa lihat di layar. Di sini standar kompetensinya yaitu kita belajar sampai lakukan operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. Tetapi fokus kita itu ada di dalam materi pokok, yaitu perpangkatan 2 sebagai perkalian berulang. Perpangkatan 2 sebagai perkalian berulang. Ya. Jadi sebelum kita masuk di materi ini, Pak, aku tanya dulu. Sudah pernah dengar atau sudah pernah belajar tentang bilangan berpangkat toh? Sudah. Bilangan berpangkat. Ya. Kalau kamu mau belajar tentang bilangan berpangkat, pertama-tama kamu harus tahu dulu apa itu bilangan berpangkat. Ya. Bilangan berpangkat atau biasa disebut juga bilangan kuadrat. Bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Ya. Jadi
adik-adik semua, bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat 2 itu sama juga dengan kalau kau rubah ke bentuk perkalian berulang. Bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat 2 sama juga dengan bilangan itu kita kalikan dia dengan dia punya diri sendiri. Pak kasih contoh satu. Misalnya 2 pangkat 2 atau biasa disebut bilangan berpangkat 2 itu sama juga dengan 2 kali 2. Ya. Sebelum Pak jelaskan lebih jauh lagi, untuk lebih jelasnya kalian simak dulu video berikut ini. Tapi Pak minta, Pak harap supaya kalian bisa teliti, lihat dan teliti dengan baik, pahami dengan baik. Nah, supaya sebentar ada pertanyaan atau ada soal kalian bisa selesaikan dengan baik. Bisa toh? Bisa. Itu perhatikan diri. Ya kan? Datang di channel Pak Guru. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan perhatikan materi dan selamat belajar. Hai semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 bisa disebut juga bilangan kuadrat. Contohnya 3 pangkat 2 atau dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Jadi 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3, bukan 3 kali 2, karena kebanyakan masih pemahamannya seperti itu. Jadi bukan 3 kali 2 ya anak-anak semuanya. Nah, jadi hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, yaitu 9. Nah, sekarang bagaimana kalau menghitung pangkat 2 di atas angka 10? Yuk, coba perhatikan. Secara umum, cara menghitung sebagai berikut. Pertama, kalian harus mahir atau menghafal bilangan kuadrat dasar. Nah, ini contohnya. Jadi, bilangan kuadrat dasar atau bilangan pangkat 2 dasar yaitu angka-angka ini yang kalian harus hafalkan mulai dari 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat sampai 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. Jadi kalian harus menghafalkan ya, yang pertama. Yang kedua, yang paling mudah adalah mencarinya dengan perkalian bersusun. Ayo coba, ayo kita ingat-ingat kembali cara menyusun perkalian. Misalnya 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat. Itu artinya 12 kali 12. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai aja perkalian bersusun seperti yang pernah Bapak ajari.
Yang pertama yang harus kalian hitung adalah angka 2 yang di bawah terlebih dahulu dikalikan dengan angka yang di atas. Jadi angka 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian setelah itu angka 2 yang di bawah dikalikan angka 1 yang di atas, hasilnya 2. Setelah itu kalian kalikan angka 1 yang di bawah dengan angka yang di atas, yaitu 1 kali 2, hasilnya 2. Dan juga angka 1 dikalikan angka 1. Setelah selesai, kalian melakukan penjumlahan. 4 tidak ada angka yang ditambahkan, maka diturunkan. Kemudian angka 2 tambah 2 hasilnya 4, 1 juga diturunkan. Hasilnya adalah 144. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah 15 pangkat 2 atau 15 kuadrat. Artinya 15 dikali 15. Cara menghitungnya bagaimana? Ya sama dengan yang sebelumnya, yaitu melakukan perkalian bersusun. 15 dikali 15. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, yang pertama adalah kalian kalikan dulu angka yang di bawah. Salah satu dulu ya, dari belakang. Jadi 5 dikali dengan angka yang di atasnya. 5 kali 5 hasilnya 25. Maka ditulis angka 5. Selanjutnya karena ini 25, maka di atas angka 1 kita nabung angka 2 karena hasilnya lebih dari 20. Selanjutnya 5 dikali 1 hasilnya kan 5. Terus ditambahkan 2 hasilnya 7. Nah, apabila sudah, sekarang giliran angka 1 yang ada di bawah dikalikan dengan angka yang di atas. 1 dikali 5 hasilnya 5. Selanjutnya 1 ditambah 1. Kalau sudah, kalian lakukan penjumlahan. Dan akhirnya diperoleh bahwa 15 kuadrat hasilnya adalah 225. Sampai jumpa anak-anak. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi baik. Setelah kalian nonton video pembelajaran tadi berkaitan dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, kalau yang paling gampang itu kalau yang berpangkatnya yang bilangan dasar. Yang tadi ada tujuan video, yaitu perpangkatan dasar itu misalkan 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Karena itu yang paling gampang. Tetapi kadang yang kalian mengalami kesulitan itu pasti bilangan berpangkat yang kalau bilangannya itu 10 ke atas. Kalau bilangan 10 ke atas, berarti kita harus mencarinya dengan menggunakan perkalian bersusun supaya cepat dapat dia punya hasil. Kalau tidak pakai perkalian bersusun, lama baru dapat dia punya hasil. Seperti tadi cuplikan video tadi. Misalkan 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Ini adalah bentuk pangkat atau bentuk kuadrat. Kalau bentuk perkaliannya itu adalah 3
kali Tiga. 3 kali 3. Ya. Jadi usahakan supaya jangan salah. Karena terkadang ada yang salah menentukan. 3 pangkat 2, kadang ada yang bilang oh, itu 3 kali 2. Ini salah ya. Yang benar itu adalah 3 kali 3 kali 3. Ya. Bilangan itu kita harus mengalihkannya dengan diri bilangan itu sendiri. Misalkan 1 kali 2 pangkat 2, berarti 2 itu potong kalikan dia sebanyak 2 kali. 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3, berarti 2 itu dikali sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. 3 kali dong. 2 kali 2 hasilnya itu dikalikan lagi dengan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya berarti 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 3 berarti hasilnya itu adalah. Yang berikut kalau bilangan yang bilangan 10 ke atas. Bilangan 10 ke atas, misalkan 13, bilangan 13 pangkat 2 atau 13 kuadrat. Kalau 13 kuadrat berarti itu kita harus cari dia dengan cara bersusun. Sama dengan 13 kali 13. Itu kita cuplikan video tadi, kita harus mencari hasilnya itu dalam bentuk perkalian bersusun, yaitu 13 dikali 13. Ya. Dikalikan. Angka 3 yang di bawah ini kita kalikan dia dengan bilangan yang ada di atas ini. Angka 3 ini dikali dengan angka 3 yang ada di bagian atas, yaitu 3 kali 3 hasilnya 9. 3 kali 1. Angka 3 yang di bawah kita kalikan dia lagi dengan angka 1 yang ada di atas. Berapa? 3 kali 1 hasilnya 3. Hasilnya itu 3. Ini belum selesai. Masih ada bilangan yang menempati puluhan, itu 1. Harus kalikan dia dengan bilangan yang ada di atas. 1 kali 3 yang ada di bilangan yang ada di atas, bagian atas. 1 kali 3 hasilnya 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, 3 kita tulis dia di bagian mana? Di bawah? 3. Di bawah? Di bawah 3 ya? Ya. Bukan di bawah 9? Ya. Di bawah 9 atau 3? 3. Di bawah 3. Kalau kita tulis dia di angka di bawah angka 9, pasti hasilnya akan sama. Karena itu bukan dia punya tempat. Dia punya tempat itu adalah tempat puluhan. Jadi kalau tulis dia harus sesuai dengan dia punya tempat, nilai tempat, yaitu dia di bawah 3. Ini belum selesai. 1 yang ada di bagian bawah dikalikan lagi dengan 1 yang di bagian atas. Hasilnya 1 kali 1 1 kali 1 hasilnya itu 1. Sudah selesai. Kalau sudah selesai tinggal kita jumlahkan. 9 tidak ada angka di bawah, jadi diturunkan 9. 3 tambah 3 6. 1 diturunkan. Jadi hasilnya itu adalah 169. 169. Jadi 13 pangkat 2 atau 13 kuadrat itu hasilnya adalah 169. Ya. Baik. Bisa paham kok? Bisa mengerti kan? Bisa. Bisa ya? Yang berikut adalah menjumlahkan
dan mengurangi bilangan kuadrat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat. Ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat. Misalkan 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Ini artinya 2 ini 2 dikali 2, hasilnya ini 4. ditambah dengan hasil dari 3 kali 3. 2 kali 2 hasilnya 4. Ditambah dengan hasil dari 3 kali 3 9. Dapat hasil akhir, yaitu 4 tambah 9 13. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan hasilnya berapa? 13. Lebih jelas saya lihat lagi di video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya video. Ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik selalu. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat 2. Silakan adik-adik simak baik-baik supaya kalian bisa memahami materi pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada contoh soal yang pertama, yaitu 8 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Kita akan selesaikan ya. 8 pangkat 2 itu artinya adalah 8 dikali 8, bukan 8 dikali 2. Maka kita tuliskan menjadi 8 dikali 8 ditambah, karena di sini ditambah, kemudian 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5. Kita selesaikan satu persatu dari bagian depan, yaitu 8 dikali 8 sama dengan 64. Kemudian ini ditambah 5 dikali 5 sama dengan 25. Sekarang menjadi 64 ditambah 25 sama dengan 89. Sehingga 8 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 89. Contoh yang kedua yaitu 6 pangkat 2 dikali 5. Berikutnya yaitu 12 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Kita tuliskan menjadi 12 dikali 12, kemudian dikurang 6 pangkat 2 berarti 6 dikali 6. Kita selesaikan dari angka yang paling depan terlebih dahulu, yaitu 12 dikali 12 sama dengan 144. Kemudian kita kurangkan 6 dikali 6 sama dengan 36. Sekarang 144 dikurang 36
144 dikurang 36 sama dengan 108. Maka 12 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan 108. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bilangan pangkat 2. Mudah-mudahan video pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Tetap semangat dan sampai jumpa. Baik, video tadi itu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pangkat 2. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pangkat 2. Penjumlahannya itu yang tadi contohnya ini. Bisa paham toh? Bisa. Kalau bentuk pengurangan bilangan kuadrat, misalkan 5 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. Penyelesaiannya itu adalah 5 ini dikali dengan 5 dikali dengan 5 kurang 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4. Supaya jangan salah ya. Dan 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali 9 kali 5 kali 2. Bukan 5 kali 2 ya, tetapi 5 kali 5. 5 itu potong kalikan dia sebanyak 2 kali. Bukan 5 kali 2 ya. Yang berikut 5 kali 5 hasilnya berapa? 25. Kurang hasil dari 4 kali 4 hasilnya 16. 25 kurang 16 hasilnya 19. 25 kurang 16 hasilnya 11. hasilnya berapa? 25 kurang 16 berapa? 14. Coba hitung baik-baik. Berapa? 9. 25 kurang 25 kurang berapa? 16. Hasilnya berapa? 11. Jadi 5 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2 hasilnya itu adalah 9. Baik. Yang berikut sampai sini bisa mengerti kan? Bisa paham? Bisa. Pengurangan dan pengurangan bilangan berpangkat, bilangan pangkat 2 atau kuadrat. Semua ngerti? Paham? Ada pertanyaan? Ya? Tidak ada? Coba kasih satu nomor, siapa yang bisa kerja di depan? Siapa yang bisa kerja di depan? Yaitu (15 pangkat 2)
yang bisa kerja ini ya Samuel. Tulis dulu bentuk perkaliannya di atas. Bentuk perkalian. Bukan bentuk kuadrat. Bentuk perkalian itu baru hasil. Bentuk perkalian di situ, bentuk perkalian. 15 pangkat 2 bentuk perkalian seperti apa? Itu 15, itu 51. Pangkat 2 sama dengan 15 kali 15. Hasilnya 225. Betul kok? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Maria. Yang berikut. Yang berikut. Tadi laki-laki. Sekarang kalau bisa perempuan yang berikut. Yang berikut itu adalah 25 pangkat 2 atau 25 kuadrat. Siapa yang bisa kerja? Perempuan. Ya, oke. Unsur bentuk perkaliannya, setelah itu baru hasil. 25 pangkat 2 atau 25 kuadrat. Dua puluh lima pangkat 2 atau 25 kuadrat sama dengan 25 kali 25. Hasilnya 625. Betul kok? Betul. Tepuk tangan dulu untuk ya. Yang berikut lagi dari laki-laki. Ini penjumlahan bilangan kuadrat. Penjumlahan bilangan kuadrat. Ya. 6 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Siapa bisa?
2 orang. Salah satu, siapa? Rian. Satu punya hasil 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 hasilnya 36 ditambah dengan 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5 hasilnya 25. Jadi 36 ditambah dengan 25 hasilnya 36 tambah 25 hasilnya 61. Betul kok? Betul. Yang berikut pengurangan dari perempuan ya. Pengurangan bilangan kuadrat. 7 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. Ya. 7 pangkat 2 kurang dari jumlah jadi pengurangan 7 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. Siapa? Perempuan. Ya. Garis. Empat pangkat 2 hasilnya berapa? Hasilnya 33. 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7. Hasilnya 49. Kurang 4 pangkat 2 sama juga dengan 4 kali 4. Hasilnya 16. Jadi 49 kurang 16. Hasilnya ya 33. Betul kok? Betul. Tepuk tangan lagi. Baik, sampai sini bisa loh? Bisa. Sampai sini Mengerti. masih semangat? Masih. Ya. Sebelum pembagian kelompok, kalian berdiri dulu. Ikuti gerakan yang ada di itu salah PPK. Ya. Tipu dan salam PPK ya.
Tepuk dan sampai ke K itu masing-masing itu mulai dari situ. Tepuk berapa kali? 3 kali di sini. Ya. Siapa? Tuan ada? Ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ulang sekali lagi. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, silakan dulu kembali. Semangat ya. Dan sekarang Pak minta kalian duduk dalam bentuk kelompok, bentuk 3 kelompok. Sudah? 3 kelompok kan? Jadi kelompok 1, kelompok 2. Ini tulis nama kelompok kan? Nama kelompok terus nama-nama anggota semua. Salah satu tulis satu bertindak sebagai ketua kelompok. Ya, jadi sebentar masing-masing kelompok berutus 1 orang harus ke depan untuk kasih tulis punya hasil. Ini untuk kerjasama ya, kerjasama dan tanggung jawab dan serius. Kalau ini terbuka harus semua datar untuk cari dia punya hasil. Cakap semua harus kerja. Jangan satu yang kerja, harus semua kerja. Satu tulis, yang lain sampai tadi punya hasil. Tapi dari nomor 1, 2 orang cari 1 nomor betul. Berbagi.
lihat nomor itu bacakan cari dia punya hasil. Cari dia punya hasil. Saya ambil balik ya. Saya hasilnya begini.
sudah Pak? Ya? Ada sudah? Baik.
Sudah. Dua. Sudah. Kelompok tiga. Sudah. Kalau sudah, perwakilan dari setiap kelompok 3 orang nanti ya yang maju. Ada 3 kelompok, jadi perwakilan dari masing-masing kelompok. Ada yang silahkan ke depan. Maju sudah, 3 orang maju sekali. Kelompok 3, 2, siapa yang maju? Ya, orangnya. Jadi itu adalah perwakilan dari setiap kelompok. Kita cek hasil. Ada 2 nomor. Nomor pertama itu ada terdiri dari 3 bagian, 4 toh? Ya. 4 itu ABCD. Sedangkan nomor 2 itu tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat itu ada 5 ya. Jadi kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 bagian A itu tentang ya. Hasil kuadrat ya. Yang bagian A yaitu 10 kuadrat. Hasil dari 10 kuadrat. Kelompok 1 hasil berapa? Kelompok 1 hasilnya 100. 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10. Hasilnya 100. ya. Kelompok 1 hasilnya 100 ya. Kelompok 1 betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 100 juga. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 100. 1, 2 dan 3. Yang berikut 11 kuadrat atau 11 pangkat 2. Hasilnya adalah kelompok 1 121. ya 121. 121. Kelompok 2 121. kelompok 3 121. 11 pangkat 2 atau 11 kuadrat sama dengan 11 kali 11. 11 kali 11 hasilnya itu adalah 121. Benar semua atau 3 kelompok? Cepat tangan dulu. Ya. Bagian C yaitu 12 kuadrat atau 12 pangkat 2. 12 kuadrat atau 12 pangkat 2 sama dengan hasilnya kelompok 1 144. 144. Kelompok 2 144. 144. Kelompok 3 144. 144. Jawaban sama ya, kelompok 1 dan 3. Berarti 12 kuadrat atau 12 pangkat 2 itu sama dengan 12 kali 12. 12 kali 12 hasilnya 12 kali 12 hasilnya 144. Betul kan? Betul semua kelompok. Ya, tekan. Bagian D. Nomor 1 bagian D. 15 kuadrat atau 15 pangkat 2. 15 kuadrat
atau 15 pangkat 2. Hasilnya kelompok 1 225. 225. Kelompok 2 225. Kelompok 3 225. Ya, jadi 15 kuadrat atau 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikali dengan 15. Hasilnya 225. Ya, betul semua kelompok 1 dan 3. Tepuk tangan. Nomor 1 untuk bilangan kuadrat. Nomor 2 untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat. Ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat. Ya. Bagian A, 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 atau 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya kelompok 1 hasil akhir berapa? 13. Kelompok 2 13. Kelompok 3 kelompok 2 13. Ya. Kelompok hitung sama-sama. Perhatikan. 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Ya. Sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Hasilnya 9. Ditambah dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Hasilnya 4. 9 tambah 4 hasilnya 13. Sama. Ya, kelompok 1 tadi berapa? 13. Kelompok 2 13. Kelompok 3 13 sama. Berarti benar semua kelompok. Ya, tepuk tangan. Bagian D 4 pangkat 2 tambah atau kurang? Tambah. 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Ya. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. Hasilnya 16. Tambah 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. Hasilnya 25. Ya. Hasil akhirnya 16 tambah 25 ya 41. Kelompok 1 hasilnya 41 2 41. Kelompok 3 benar semua kelompok. Nomor bagian C. Bagian C berapa? 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Iya. 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6. Hasilnya 36. Tambah 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Hasilnya 9. Hasil akhir 36 tambah 9 45. Ya, 45. Kelompok 1 hasilnya 45. Kelompok 2 45. 3 45. Hebat. Berarti bagian C. D. Bagian D berapa? 6 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. 6 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. Ya. 6 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. Ini pengurangan ya? Ya. Sampai ada yang kurang, dia punya penyelesaian lebih pengurangan jadi jumlah, nanti salah punya hasil. Ya. 6 pangkat 2 hasilnya berapa? 6. Ya.
36. Ya, 36. Kurang hasil dari 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. Hasilnya 16. 36 kurang 16. Ya, hasil akhir 20. Kelompok 1 20, kelompok 2, kelompok 3 20. Benar semua ya? Lakukan dulu. Yang terakhir. Yang terakhir. Itu bagian D. Berapa? Terakhir. 7 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2. 7 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2. 7 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2. 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7. Hasilnya 49. 49 kurang 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. Hasilnya 25. Ya. Hasil akhir 49 kurang 25. Ya, hasilnya 24. Kelompok 1 24, 2 3 24. Ya. Silakan kembali ke tempat, silakan hasil. Ya. Baik. Ternyata semua kelompok 1 benar semua, kelompok 2 juga benar semua, kelompok 3 benar semua, tidak ada yang salah. Baik. Sekarang Pak minta kalian kembali duduk seperti semua. Sudah? Baik, tadi hasil kerja kelompok tadi benar semua, tidak ada yang salah. Berarti semua sudah bisa. Tetapi tadi kelompok, jadi sekarang coba individu masing-masing, masing-masing coba. Tadi kelompok semua benar. Sekarang ini kerja masing-masing individu. Berarti tidak boleh bagian kiri kanan. Tidak boleh bagian kiri kanan. Tidak boleh kiri kanan ya. Ingat tulis nama ya. Lihat. Di sini ada 3 nomor. Tulis nama di bagian atas. Dia minta tulis nama itu. Kerja masing-masing ya, tidak boleh balikan.
ya.
3 nomor. Baca baik-baik, paham baik-baik itu soal bekerja. Itu nomor 1, itu diminta untuk tulis bentuk kuadrat, karena yang ada itu bentuk perkalian. Di situ dia punya suruhan atau perintahnya itu diminta untuk menulis bentuk kuadrat dari perkalian berikut. Berarti kalian cukup tulis dia punya bilangan kuadratnya itu. Nomor 2 itu menulis bentuk perkaliannya dan hasil. Ini dari pinjam ABC. Tentukan bentuk perkalian dan tentukan hasil kuadrat dari bilangan di bawah ini. Ya, itu nomor 2. Nomor 3 itu diminta untuk perintah atau suruhan itu diminta untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan. Ada 3, 4. Ada yang sudah, yang lain? Maria sudah? Sudah? Oh, sudah. 3 orang sudah. 4. 5. Sudah. 5 orang sudah. 6 orang. Sudah. Sorry.
bilangan berpangkat 2 atau bilangan kuadrat, dan menjumlahkan penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat. Semua sudah bisa toh? Bisa menentukan bilangan bentuk perkalian dari bilangan kuadrat sudah bisa toh? Kalau untuk menentukan hasil perkalian dari bilangan kuadrat, misalkan 2 atau 2 kuadrat, berarti bentuk perkaliannya itu adalah 2 kali 2 atau 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Bentuk perkaliannya itu adalah 3 kali 3, ya, 3 kuadrat, 3 kali 3, bukan 3 kali 2, 3 kali 3. Dan penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat semua bisa toh? Sudah bisa, ya. Jadi hasilnya ya cukup bagus, dan Pak Arab nanti pulang sampai rumah tolong belajar kembali ini materi ya. Belajar kembali supaya terus ingat, tidak lupa. Jadi nanti di pertemuan berikut sebelum ketemu dengan materi yang lain, nanti Pak cek kembali tentang materi ini hari. Materi ini hari tentang penjumlahan dan bilangan kuadrat, menentukan bilangan kuadrat, penjumlahan dan pengurangan bilangan kuadrat. Jadi nanti pertemuan berikut nanti Pak cek kembali apakah kalian masih ingat atau belum, atau sudah lupa. Jadi harap pulang sampai di rumah itu belajar ya, supaya tidak lupa. Terus belajar supaya jangan lupa, karena ini sangat penting untuk kita punya masa depan. Kalian punya masa depan ya, banyak belajar di rumah. Baik, materi ketong hari ini cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini, dan sebelum kembali tadi kita memulai berdoa. Jadi selesai juga harus ditutup dengan doa. Kalau tadi memulai ada dari laki-laki yang berdoa, jadi orang tua salah satu yang berdoa kasih kita ya. Oke. Baik, siap diri sudah untuk sembahyang. Siap diri baik-baik. Kita berdoa. Bapa surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Dan buat satu-satu mulai dari Thank you.